tanah milik masyarakat. Artinya tanah ini dibeli secara bergotong royong oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang beli 1 meter dan lain-lain seterusnya. Pada hari ini luas lokasi daya ini hampir mencapai 3 hektar. Nah, ini semua atas bantuan masyarakat, baik masyarakat dari 4 desa maupun masyarakat-masyarakat kita yang berada di luarnya. Jadi status tanah semuanya ada wakaf untuk daya Serabi Aceh. Daya ini memiliki tujuan, visi, dan misi. Tujuannya adalah terciptanya generasi penerus yang beriman dan memiliki kemampuan beragama dan bernegara dengan baik. Misinya mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah dalam beragama dan berbangsa, menghasilkan generasi penerus yang beriman, bertakwa dan bermoral dalam mempertahankan keutuhan agama, negara, dan bangsa dari kehancuran moral. Jadi ini adalah tujuan yang ingin kita capai melalui lembaga pendidikan desa Aceh. Dan untuk sekedar informasi, khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menitipkan anak-anaknya di daerah Aceh ini, bahwa kami di daerah Aceh telah bersepakat mulai tahun ini desa Aceh targetnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Aceh. Karena menurut kami kalau fasilitas daya walaupun belum mencukupi, tapi boleh kita katakan buat sementara waktu telah memadai. Maka fokus kami di daerah ini mulai tahun ini adalah fokus untuk meningkatkan kualitas daya pendidikan daya Serabi Aceh. Oleh karena itu, cacakur kedua hari ini motonya kami berikan melalui momentum syukuran kedua 35 tahun daya Serabi Aceh. Kita tingkatkan kualitas pendidikan, akhlak, dan disiplin para santri dan dewan guru di daerah Serabi Aceh. Perlu kami informasikan kepada seluruh wali santri dan ibu-ibu santri yang mungkin hadir pada hari ini. Jadi ini rencana kami yang akan kami terapkan mulai tahun ini ke depan. Kami fokus dalam membangun kualitas daya. Bagaimana ke depan daya Serabi Aceh ini bisa berdiri sejajar dengan daya-daya besar lain yang ada di seluruh wilayah Aceh. Ini harapan kita semua. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami merasa perlu juga menginformasikan dan memberitahukan kepada seluruh hadirin yang berhadir bahwa di daerah kita saja pada hari ini gurunya ada guru yang telah berkeluarga. Di sini ada 17 orang guru yang telah berkeluarga belum memiliki tempat tinggal. Nah, daya adalah membangun tempat tinggal berkeluarga. Cuman baru dapat kami bangun 2 unit rumah dewan guru yang telah berkeluarga. Kami butuh lebih kurang minimal 1 rumah guru lagi untuk menempatkan guru-guru yang telah berkeluarga yang masih bertahan di daerah kita ini, daerah Serabi Aceh. Guru yang belum berkeluarga saat ini ada sebanyak 150
75 orang. Jadi semuanya 174 orang dewan guru. Kemudian isi daya hari ini semuanya termasuk para dewan guru dan santri-santrinya berjumlah 972 orang. Kemudian berikutnya juga kami informasikan kepada seluruh masyarakat tempat desa khususnya dan kepada Bapak Bupati beserta Bapak Musbidah lainnya yang berhadir pada hari ini bahwa Dayak Serabi Aceh memiliki beberapa aset. Ada aset terdiri daripada fasilitas daya. Yang pertama, satu unit Masjid Jami Serabi Aceh. Ini masjid ini murni sedekah masyarakat. Dari sedekah masyarakat maka terbangunlah Masjid Jami dua lantai yang belum siap 100%. Tapi alhamdulillah sudah dapat pada gunakan. Jadi masjid ini masjid ini digunakan oleh masyarakat dua desa, masyarakat yang besar untuk tempat melaksanakan bersama dan selesai. Kemudian yang kedua ada satu mes tamu ini dari sumbangan masyarakat dan pemerintah provinsi melalui Badan Dayak pada waktu itu. Karena pada waktu mes ini dibangun belum lahir dinas provinsi dan dinas Dayak provinsi. Kemudian yang ketiga gedung asrama 3 lantai 2 unit ini dari bantuan pemerintah daerah. Kemudian gedung asrama 2 lantai sebanyak 3 unit juga dari bantuan pemerintah. Yang kelima 115 unit ini sedekah masyarakat. Kemudian gedung kabilah kabupaten sebanyak 3 unit dari masyarakat. Rumah dewan guru 2 unit hasil usaha dayak. Dayak kita ini mempunyai usaha di bidang dagang. Jadi ada juga usaha dagang di Perbe dan juga di Desa. Maka dewan guru yang telah berkeluarga. Kemudian satu unit tempat parkir hasil usaha. Kemudian 33 unit balai tempat belajar. Ini hasil bantuan masyarakat dan pemerintah. Kemudian 20 unit 2 unit MCK permanen ini dari bantuan PT Viva Bersaudara. Tempat untuk 5 unit hasil bantuan masyarakat dan pemerintah dan daerah. Kemudian sorghum 1 unit dari hasil bantuan masyarakat, 1 unit pompa air dayak, kemudian 1 unit gedung pustaka dari bantuan Viva Bersaudara. Kemudian yang pagar permanen sekeliling komplek dayak ini juga dari bantuan drainase limbah pembuangan air dayak sepanjang 170 meter juga ini dapat Viva Bersaudara. Kemudian ada juga akses usaha nomor 1 5 unit toko
yang kontrakan kepada pihak yang ketiga. Satu unit disimpan kami Pak, dua unit di Lapang, di Desa Lapang, satu unit di Padang Mancang, dan satu unit di Desa Sawah. Kemudian 2 hektar kebun sawit yang sudah berproduksi di Kampung Balai. 2 hektar tanah kebun yang belum digarap di Kampung Balai. Rencana kami yang 2 hektar ini Pak Bupati akan kami tanam pada tahun 1447 Hijriah. Tapi ini masih bertahap. Kami akan berusaha nanti akan dapat dalam tanam jadi sawitnya pada tahun ini juga. Kemudian satu bidang tanah 8 kali 54 meter di Kampung Merasaraya. Satu bidang tanah 5 kali 20 meter di Jalan KLK Kampung Lapang. Satu unit pick up L300 tahun 2007. Satu unit usaha toko material bangunan toko Sabi Aceh Cilago. Satu unit usaha toko material bangunan toko Dayak Sabi Aceh di Desa Padang Mancang. Dan ada sawah yang khusus diperuntukkan tempat tanam padi bagi pimpinan Dayak. Jadi siapapun nanti Dayak ini yang akan memimpin, Dayak yang akan mengerjakan satu bidang sawah sejumlah 1,5 hektar lebih. Ini khusus jadi untuk tempat bertani bagi para pimpinan Dayak yang akan memimpin Dayak ini buat sepanjang masa. Kemudian sumber-sumber dana Dayak selama ini berasal dari sumbangan dari masyarakat, bantuan pemerintah daerah Aceh Barat dan pemerintah provinsi. Jadi Bapak Ibu hadirin berbahagia, Bapak Bupati, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, seluruh unsur-unsur jangan yang berhadir. Jadi inilah gambaran keadaan Dayak Sabi Aceh hari ini. Mari kita doakan bersama-sama dengan berkat syukuran kedua yang kita selenggarakan pada hari Dayak ini selalu di bawah lindungan Allah SWT, diberi berbagai macam kemudahan, dan semua santri-santri yang belajar di sini kita doakan semuanya berhasil tercapai cita-citanya dan cita-cita bapaknya. Jadi barangkali kami sampaikan tentang keadaan Dayak. Kemudian kami selaku pimpinan Dayak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada masyarakat dari desa yang khususnya yang Dayak. Di daerah yang bagi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah mendengar secara bersama sambutan daripada para Syekhuna Serambi Aceh, juga menjelaskan tentang perkembangan budaya Serambi Aceh selama 35 tahun. Berikutnya santunan anak yatim, kami minta kepada pendamping untuk mendapatkan mohon pendamping dari Dayang untuk segera menghadirkan anak yatim. Baik. Selanjutnya kami mintakan kesediaan Bapak Bupati Aceh Barat, Bapak Wakil Bupati Aceh Barat, kemudian Abi Devi, Bapak Dandim atau mewakili Bapak Kapolres Aceh Barat, Ketua DPRK Aceh Barat, Abu Ahmada. Hari ini adalah ulang tahun Dayah Serambi Aceh yang ke-35, yang ke-35 tahun berdirinya Dayah Serambi Aceh. Moga kita doakan kepada Allah SWT yang Dayah Serambi Aceh ini sudah menetap daripada ribuan santri yang mondok di daerah ini. Semoga Allah menambahkan kepada daerah Serambi Aceh ini keberkatan
manfaat dan tersebarnya ilmu dari guru pimpinan Dayah Abu Mahmudin, dan Allah menjaganya dan memeliharanya sampai hari kiamat. Inilah asrama santri, tempat menetapnya dan tempat mondok dari santri Dayah Serambi Aceh. Inilah yang namanya balai tinggi, tempat belajarnya guru sama Abu pimpinan Dayah Abu Mahmudin di Dayah Serambi Aceh. Semoga dengan berkat kerjasama dan perjuangan daripada Abu beserta Dewan Guru, sehingga Dayah Serambi Aceh yang sekarang dengan Bapak Ibu berkembang pesat yang menyampaikan hal ini, maka ini akan menjadi waktu 10-20 tahun yang akan datang. Generasi penerus Aceh, Indonesia itu akan menghancurkan negara. Jadi yang menjadi harapan kita ke depan secara sistem adalah Dayah, benteng akidah yang menyelamatkan generasi penerus dari bahayaannya era globalisasi. Begitu selesai dari Dayah, bisa mengerti, karena sekarang pengaruh-pengaruh tersebut melalui teknologi yang sangat berbahaya. Alhamdulillah Forkopimda Aceh Barat, kami bersama Pak Kapolres dan di Kajari pada saat ini sangat kompak bersatu untuk melawan hal tersebut yang membahayakan generasi penerus. Narkoba, nyom, sampai kaku Pak juga anu SD. Jadi paket bahkan yang terbaru informasi sekali hisap 5.000. Jadi anak SD, anak SMP, anak SMA yang menjadi sasaran market mereka, pasar mereka. Ini sangat berbahaya. Sabu pun bukan sabu asli, oplosan sintetis. Jadi dari bahan yang berbahaya. Kemudian juga judi online. Nah, kami Forkopimda sepakat secara bersama-sama untuk meminimalisir dan mengantisipasi hal ini. Dan alhamdulillah di Aceh Barat kita dengan ulama bersama juga berlangsung kekhawatiran kita terhadap masa depan kita. Dan baru ini bersama ulama Aceh Barat pada momentum 1
masjid kebanggaan kita di Masjid Agung. Sudah kita lakukan ya zuhur ba'da. Ini memang ada tantangannya juga. Ayo tapi kemudian ini bukan ulama. Jadi yang penting segala macam. Jadi belum sampaikan terkait dengan agama Muslimina wa ta'na kepada pusat Islam. Kalau ulama berkata Pak Masjid Agung harusnya iring-iring, maka kamu kumpul iring-iring. Kalau memang kurang bersepakat, silahkan dobi ulama. Ulama karismatik, muda, bahkan kalau bisa diusulkan supaya tidak ada salat Jumat. Jika ulama sepakat tidak salat Jumat, maka pemerintah pun akan menyuruh seluruh masyarakat untuk tidak salat Jumat. Pokoknya kami menunggu keputusan ulama. Hasilnya itu mana yang ini. Kemudian pada kesempatan ini kami pemerintah dengan segala keterbatasan bersama DPR, tantangan yang kita hadapi ini ada apa? Ketua ada dengan kondisi keuangan daerah hari ini. Inilah sungai yang luas di samping daerah Serambi Aceh dengan pemandangan indah dan mempesona, semakin menambah indahnya daerah Serambi Aceh. Aliran sesat, pendangkalan akidah, pergaulan bebas, nyo yang tadi apati baik terjadi dari bebas. Nyo yang parah, tanam pulih, makin parah lagi. Nyo yang bahaya. Yang boleh persatuan, kekompakan, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Aceh Barat termasuk dengan seluruh manfaat yang ada di Aceh Barat. Bersatu dengan pemerintah dan ulama. Jadi aku mohon izin dan anak-anak ini makan siang bersama. Karena memang sejak hari pertama ayah Anda meninggal sampai hari ini hari kelima itu tamu siang malam umumnya dari luar daerah. Nah sekarang sudah ada di tempat rombongan dari provinsi, DPR, kemudian ramai mohon izin. Nyo tinggal buat kayak terbuka. Nyo kali nyo memang tinggal meramah. Ini pegang oleh anak-anak muda sifat meramah. Tiba-tiba tinggal banget jalan dengan pemerintahan. Karena berita informasi bupati, wakil bupati, lapor polisi. Kalau mapi beritanya, berita duka meninggal ayah ayah. Kalau mapi, kalau 25, kau meninggal nenek wakil bupati. Kedui juga di rumah wakil bupati. Mana itu? Puro 5, musibah juga. Bupati, wakil bupati,
karena ASN yang buka tempat ini. Ngamify Lepane ASN obat cek jamnya itu mau yang jadi yang baru adalah tantangan kehidupan yang kamu mohon kepada seluruh masyarakat, guru-guru, ulama dan santri supaya bisa mendoakan kamu istiqomah pada jalan kebaikan bersama para ulama untuk memperbaiki Aceh Barat menuju Aceh Barat hebat dan maju di masa yang akan datang. Terima kasih kepada aku, selamat kepada seluruh alumni dan santri serta seluruh masyarakat. Semoga daya pesantren Sambi Aceh semakin berkembang dan maju di masa yang akan datang juga seluruh budaya yang ada. Lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kemudian sejarah singkat dan selain yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wali Iskandar selaku Ketua Alumni Daya Serambi Aceh. Pada Wali kami persilakan.